Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Afri Mardiko, Manajer Pendidikan, selaku dosen mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Aprilia Riona dengan nomor induk mahasiswa 202240640550 selaku moderator dari kelompok 6. Dan beserta 7 rekan saya yang bernama Adis, Fatur Joko, Feby Utari, Nani, Dita, Putri Adelia, dan Hazik. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Hazik. Yang selanjutnya pengertian model interaksi PKR. Model interaksi pendidikan kelas rangkap atau PKR adalah pola hubungan timbal balik yang terjalin antara guru dan siswa serta antar siswa dalam kelas rangkap untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model interaksi PKR bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, membangun interaksi yang positif dan konstruktif antara guru dan siswa, dan meningkatkan tanggung jawab saling membantu dan belajar mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. B. Prinsip-prinsip yang mendasari penerapan model interaksi dalam PKR. A. Perbedaan individual anak dalam perkembangan kognitif, sikap, dan perilaku menuntut perlakuan pembelajaran yang cocok dengan tingkahnya. B. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar baik yang datang dari diri siswa atau motivasi intrinsik maupun yang datang dari luar dari siswa atau motivasi instrumental. C. Belajar sebagai proses akademis dalam diri individu untuk membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui informasi pengalaman. D. Belajar dari teman seusia atau per grup, terutama mengenai sikap dan keterampilan sosial dapat berhasil dengan baik melalui interaksi sosial yang sengaja dirancang. E. Pencapaian dampak intrusional atau intrusional effort dan dapat mengiring atau intrusion effort menuntut lingkungan dan suasana belajar yang dirancang dengan baik oleh guru dan terciptanya suasana belajar secara konstitusional. Di samping memiliki prinsip umum di atas, PKR memiliki prinsip khusus menurut Depdikbud seperti berikut. A. Keserempakan kegiatan belajar mengajar. B. Kadar tinggi waktu keaktifan akademik. C. Kontrak psikologi guru atau murid yang berkelanjutan. D. Pemanfaatan sumber belajar yang efisien. E. Belajar dari teman sebaya. F. Penekanan pada pencapaian dapat instruksional dan pengiring. Model-model interaksi dalam PKR yang ideal. Yang pertama, proses belajar arahan sendiri, PBAS. Model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Yang berikutnya, proses belajar melalui kerjasama, PBMKS. Model ini menitik beratkan pada komunikasi banyak arah secara bertahap. Yang berikutnya, olah pikir berebut, OPB. Model ini termasuk ke dalam proses curah pendapat atau yang dirangsang dengan pertanyaan menyebar, yakni pertanyaan yang menuntut banyak jawaban yang bervariasi. 4. Konsultasi intrakelompok atau KIK. Model KIK memiliki langkah-langkah. Tahap 1, siswa diminta menyiapkan alat tulis. Semua pena disimpan di tengah meja setiap kelompok. Tahap 2, siswa pada setiap kelompok diminta membacakan pertanyaan pertama dari beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh guru. Tahap 3, semua siswa mencari jawaban dari buku yang disediakan atau dari hasil diskusi kelompok. Tahap 4, siswa yang duduk sebelah kiri membaca pertanyaan pada setiap kelompok ditugaskan untuk mengecek apakah setiap siswa dalam kelompok mengerti atau maksud pertanyaan dan menyepakati jawabannya. Tahap 5, bila telah dicapai kesepakatan mengenai jawaban atas pertanyaan itu, siswa mengambil pena masing-masing dan menulis jawaban dengan kata-kata sendiri pada buku catatan masing-masing. Tutorial teman sebaya atau TTS. Langkah-langkah tahap 1, pilih siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Tahap 2, berikan tugas khusus untuk membantu temannya dalam bidang tertentu. Tahap 3, guru selalu membantu proses saling membantu tersebut. Tahap 4, berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar baik anak yang membantu maupun yang dibantu merasa senang. Tutorial lintas kelas atau TLK. Langkah-langkah model TLK yaitu yang pertama, pilih siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata di kelas atas. Yang kedua, memberikan tugas khusus untuk membantu siswa adik kelasnya. Selanjutnya, guru selalu membantu proses saling membantu tersebut dan berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar baik siswa yang membantu dan dapat dibantu merasa senang.
Yang ketujuh, diskusi meja bundar atau DMB. Walaupun namanya diskusi meja bundar, tetapi secara fisik, meja tidak harus berbentuk bundar. Maksud dari diskusi meja bundar adalah bagaimana mengatur siswa dalam kelompok diskusi dapat saling melihat satu dengan yang lainnya. Kemudian ada langkah-langkah model DMB memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Tahap pertama, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil berjumlah 3-4 orang. Tahap kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menuntut banyak jawaban. Tahap ketiga, selembar kertas diedarkan dalam setiap kelompok. Secara bergilir, setiap siswa dalam kelompok itu menuliskan jawaban terhadap pertanyaan menurut pendapatnya sendiri. Kemudian tahap keempat, secara bersama mendiskusikan jawaban yang berbeda dengan arahan guru. Saran penggunaan model DMB ini diadaptasi dari model Roundtable dari Kagan tahun 1990. Tujuan model ini ialah mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Model ini mirip dengan model OPB, hanya dalam model OPB jawaban siswa disampaikan secara lisan. Penggunaan model ini akan lebih tepat di kelas tinggi. Yang kedelapan, tugas diskusi resitasi atau TDR. Langkah-langkah model TDR ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Tahap pertama, pemberian tugas dari guru. Tahap kedua, pelaksanaan diskusi kelompok siswa. Tahap ketiga, pelaporan hasil diskusi siswa. Saran penggunaan model TDR merupakan kombinasi dari model pemberian tugas dan diskusi. Model ini cocok digunakan di kelas 4 ke atas. Tujuan dari model ini tertuju pada pengembangan keterampilan akademis yang digapai melalui situasi kerjasama. Dalam model ini, guru berperan sebagai manajer kelas dan narasumber. Dan yang kesembilan, aktivitas tugas tertutup atau ATTU dan aktivitas tugas terbuka atau ATTA. Langkah-langkah model ATTU dan ATTA merupakan model pemberian tugas. Tidak memiliki langkah khusus karena itu berlaku prosedur pemberian tugas biasa. Yang khas dalam kedua model ini ialah sifat isi tugasnya. Tugas tertutup berbentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban yang benar. Sedangkan tugas terbuka berbentuk tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam. Misalnya tugas membuat karangan. Saran penggunaan model ini dapat digunakan untuk berbagai bidang studi. Dalam kelas PMK, model ini lebih tepat digunakan di kelas 4 ke atas. Peran guru dalam model ini adalah sebagai narasumber dan manajer kelas. Misi utama model ini adalah melatih keterampilan berpikir kognitif dan komunikasi secara tertulis. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari model interaksi dalam PKR. Kelebihan model ini adalah dapat meningkatkan keaktifan siswa untuk bekerja sama dengan tingkat kelas yang berbeda dalam satu ruangan yang sama. Selain itu, juga untuk melatih siswa agar bisa saling menghargai serta yang paling penting adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran yang tidak efektif sebelumnya karena kurangnya guru atau tenaga pendidik. Sedangkan kelemahan model interaksi PKR ini adalah masalah tidak fokusnya siswa dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan terganggu oleh aktivitas kelas lain, serta tidak semua guru memiliki kemampuan untuk menerapkan model ini. Selanjutnya, cara memelihara suasana belajar yang ideal pada penerapan model interaksi dalam PKR. Untuk dapat menciptakan dan memelihara suasana kelas yang memungkinkan optimalnya kualitas pembelajaran dan keterlibatan siswa, perlu pengelolaan kelas atau classroom management yang baik. Untuk itu, guru harus menguasai keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas mencakup untuk kemampuan guru. Yang pertama, menciptakan dan memelihara situasi kelas yang optimal. Yang kedua, mengendalikan kondisi belajar yang optimal dan mengatasi perilaku siswa yang menyimpang. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan model-model interaksi yang tepat dalam PKR dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa.
Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan hasil belajar, dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Penerapan model-model interaksi dalam PKR dapat membantu guru untuk mengelola kelas secara efektif dan meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyelaraskan praktik pembelajaran dengan gambaran ideal agar menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Sekian paparan materi dari kelompok 6. Bila terdapat banyak kesalahan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.